Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Aidil. Kakak di sini di video kali ini akan membuat suatu pembelajaran mengenai mata pelajaran matematika yang materinya tentang statistika. Adik-adik sekalian udah tahu belum apa itu statistika? Statistika adalah ilmu tentang data mulai dari pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, hingga pemanfaatan data. Pembelajaran mengenai statistika berjenjang mulai dari statistika dasar hingga statistika kompleks yang perlu bantuan komputer. Namun, demikian semua berasal dari pembelajaran dasar yang akan kita pelajarin saat ini. Pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi dua tema, yaitu statistika data tunggal dan statistika data berkelompok. Untuk kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai yang pertama statistika data tunggal. Yang untuk statistika data tunggal yaitu pengertiannya ukuran statistika dibagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Langsung saja kita masuk ke sub materi pertama, ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama itu ukuran pemusatan data tunggal. Adapun yang termasuk ukuran pemusatan data diantaranya adalah yang pertama rata-rata atau mean, yang kedua modus, yang ketiga kuartil bawah atau Q1, yang keempat kuartil tengah atau Q2 sama dengan median. Yang kelima itu kuartil atas atau Q3. Kalian masih ingat kan rumusnya? Kalau lupa, simak pembahasan ini. Yang pertama, rata-rata atau X, yang dibaca X itu adalah hasil pembagian antara jumlah data dengan banyak data. Rumusnya yaitu X V sama dengan XI per dibagi N. Itu XI itu adalah sama dengan data ke I, itu dengan I 1, 2, 3. Dan N itu sama dengan banyak data. Contoh, berapakah rata-rata data 4, 6, 7, 2, 1, 8? Jawab, kita menggunakan rumus yang di atas. XI dibagi N itu sama dengan data-data tadi, seperti 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 8 sama dengan dibagi 6, itu jumlah banyaknya data, itu sama dengan 28 dibagi 6 sama dengan 14/3, yaitu sama dengan 4,66. Jadi rata-ratanya 4,66. Lanjut, rata-rata gabungan, yaitu jika berkelompok 1 memiliki rata-rata XY dan banyak data N1 dan kelompok 2 memiliki rata-rata X2 dan banyak data N2, maka rata-rata gabungan kedua kelompok tersebut adalah XAB sama dengan N1 dikali X1 dan N2 dikali X2 dibagi N1 dan N2. Ditambah itu ya, ditambah N1 ditambah N2. Contoh soal yaitu nilai rata-rata anak kelas 10 IPA yang berjumlah 75 orang adalah 6,5. Sedangkan nilai rata-rata anak kelas 10 IPS yang berjumlah 25 orang adalah 6. Maka rata-rata gabungan dari anak 10 MIPA dan 10 IPS tersebut adalah sebagai berikut. 2,2 itu termasuk Q1, itu 3,3 itu termasuk Q2 pertengahannya, dan 5,6
0,7,778. Yang di tengahnya itu ada Q2. Yang ketiga, Q3-nya itu terdapat di sela-sela angka 7. Nah, lihatlah sekarang. Datanya sudah terbagi menjadi 4 kelompok, sama banyak. Jadi, kasus di atas kita dapatkan Q1 sama dengan 2,5 dan Q2 sama dengan 3 dan Q3 itu sama dengan 7. Catatan, jika pada proses pencarian kuartil posisinya ada di antara dua bilangan, maka cara mencarinya yaitu ditambah lalu dibagi 2. Contoh selanjutnya untuk datanya genap. Dari data 7,4,1,8,2,4,9,6,2,7 tentukan Q1, Q2 dan Q3-nya. Jawab urutkan dulu. Yang pertama 1, 2, 4, 4, 6, 7, 7, 8, 9. Carilah nilai tengahnya. Nah, jadi dari data tersebut terdapat yang tengah-tengahnya itu, yang terdapat itu Q2-nya sama dengan di samping kiri ada angka 4 dan di samping kanan ada 6. Jadi kita tambahkan, jadi 4 di kiri ditambah 6 di kanan dibagi 2. Karena itu menjadi dibagi 2 kan. Jadi samakan menjadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Lalu untuk cari Q1 dan Q3-nya yaitu seperti di contoh gambar berikut. Ini ada tengah-tengahnya ada angka 2 ya, digariskan, dan untuk tengahnya itu Q1-nya dan Q2-nya ada di tengah, di samping tengah-tengah, dan Q3-nya di paling kanan ujung. Q3-nya sama dengan 7 ya. Nah, lihatlah sekarang datanya sudah terbagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Jadi dapatlah Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 5, dan Q3 sama dengan 7. Yang kedua, ukuran penyebaran data tunggal, yang termasuk ukuran penyebaran data di antaranya yaitu pertama jangkauan, kedua hamparan atau jangkauan antar kuartil, yang ketiga simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil, yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima varian atau ragam, yang keenam simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya sebagai berikut. Yang pertama jangkauan atau J sama dengan X maksimal dikurang X min. Nah, yang keduanya itu hamparan atau H, kita sebut H sama dengan Q3 kurang Q1. Yang ketiga simpangan kuartil disebut KD sama dengan 1/2 dikalikan H. H itu hamparan ya. Yang keempat simpangan rata-rata atau SR. Yang kelima varian atau VAR. Yang keenam simpangan baku atau S disebut. Lalu ada contoh soal yang digambar video ini. Yang pertama, dari data 5,3,2,2,8 tentukan J, H, Q, D, SR, VAR, dan S. Itu dari rumus-rumus yang kita bahas tadi. Yang pertama itu jangkauan atau J. J tahu kan rumusnya tadi? J sama dengan X maksimal dikurang X minimal sama dengan, jadi jumlah yang maksimalnya itu yang dari data itu sama dengan 8 dikurangkan minimalnya, data dari minimalnya 2, jadi sama dengan 6. Jadi 8 kurang 2 jadi hasilnya 6. Yang selanjutnya hamparan atau itu H. Cari dulu kuartilnya. Urutkan dulu. Contoh seperti di atas. Lalu untuk simpangan kuartil juga sama. Ya, di video. Apakah benar penjelasannya? Nah,
Selanjutnya, perubahan data. Jika sekumpulan data dicari ukuran-ukuran statistikanya seperti rata-rata, modus, kuartil, jangkauan, simpangan, dan lain-lain, kemudian data yang akan dilakukan pengubahan seperti semua data ditambah, dikurang, dikali, dibagi suatu bilangan, maka bagaimana dengan ukuran-ukuran statistikanya? Hasilnya perubahan yang terjadi dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, kita lanjut langsung ke contoh soal. Sekumpulan data memiliki rata-rata 5 dan varian 6. Oleh karena tidak memadai, maka seluruh data tersebut dikalikan 2. Kemudian dikurangi 4. Setelah dilakukan perubahan tersebut, maka tentukan rata-rata dan varian yang baru. Jawab itu jika diperhatikan rata-rata adalah ukuran pemusatan dan varian adalah ukuran penyebaran, sehingga rata-rata akan berubah baik dikali maupun dikurang. Tetapi varian hanya berubah ketika datanya dikali suatu bilangan, sedangkan ketika semua data dikurang, variannya tidak berubah. Contoh di tabel berikut. Jadi hasilnya itu setelah dilakukan treatment, maka rata-rata berubah menjadi 6 varian dan varian berubah menjadi 12. Nah, sekarang kakak udah menjelaskan mengenai statistika, dan untuk adik-adik dan siswa sekalian bisa mengerjakan soal di video kali ini ya. Harap diselesaikan dengan baik, dengan benar, secara tepat dan rapi. Ini contoh soalnya. Ya, ini juga ada soal hot yang bisa mengagetkan tentang kali ini. Ya, sekian dulu dari kakak. Apabila kakak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.